Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan saya tim CP Channel Official. Kali ini saya akan menyuguhkan video pembahasan atau ceramah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Zainal Abidin MPD, guru kita semua. Dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Oleh karena itu sebelumnya kami mohon kepada rekan-rekan semua yang mendengarkan, silahkan di like, silahkan di subscribe, silahkan di share kepada yang lain. Semoga menjadi ibadah. Jangan lupa komen positifnya. Oke. Sebelumnya kita akan mendengarkan tilawah Al-Quran yang akan disampaikan oleh salah satu jamaah Masjid Az-Zikra, yaitu Bapak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا
وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق الله العظيم. Jemaah subuh rahimakumullah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini Allah memberikan waktu dan kesempatan kepada kita untuk sholat subuh sekaligus berjamaah di masjid yang kita cinta ini. Kemudian dilanjutkan dengan taklim rutin kita setiap Ahad pagi. Salawat salam kita sampaikan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini kita akan bahas tafsir Ibnu Katsir ayat 36. Setelah kita membahas berkaitan dengan faraid atau waris, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadalah kepada Allah Subhanahu wa taala, janganlah kamu menyekutukannya dengan apapun. Dan berbuat baiklah pada ibu bapa, wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah pada ibu bapa, wabidil kurba dan karib kerabat, wal yatama anak-anak yatim, wal masakini wal jari dil kurba wal jari junubi, wassahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum. Anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, kemudian teman dekat, ibnu sabil dan budak yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang tinggi hati. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang tinggi hati dan membanggakan diri. An-Nisa ayat 36. Jemaah rahimakumullah, Allah yang maha suci lagi maha tinggi menyuruh supaya beribadah kepadanya yang esa, tiada sekutu baginya, karena dialah yang menciptakan, memberikan nikmat dan memberi karunia kepada makhluknya sepanjang masa dan keadaan. Dialah yang paling berhak dibanding dengan makhluknya untuk diesakan dan tidak disekutukan dengan apapun di antara makhluk-makhluknya, sebagaimana Nabi SAW bersabda pada Muaz bin Jabal di hadis 711, tahukah kamu apa yang menjadi hak Allah, yang menjadi kewajiban hambanya? Muaz menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian Nabi bersabda, hendaklah kamu menyembahnya, tidak menyekutukannya dengan apapun. Kemudian Nabi bertanya, apakah hak hamba yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala jika mereka melakukan hal itu? Ialah Dia tidak akan mengazab mereka. Yang pertama, hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu hak disembah oleh hambanya, oleh manusia, oleh makhluknya. Wala tusyriku bihi syai'an, dan tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini
memberikan pelajaran pada kita bahwa ada dua hubungan manusia yang jika manusia itu melaksanakannya, maka manusia itu akan mendapatkan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di Ali Imran ayat 12 itu ada kalimat hablum minallahi wa hablum minan nas. Maka di ayat ini poin yang pertamanya adalah hak Allah Subhanahu wa taala untuk disembah oleh hambanya. Kemudian hak hambanya adalah Allah tidak akan mengajak mereka nanti di akhirat. Kemudian Allah mengajarkan supaya berbuat baik pada ibu bapakmu. Wabil walidaini ihsana. Ya, banyak sekali ayat yang membicarakan berbuat baik pada ibu bapak. Surah Al-Isra juga mengingatkan pada kita wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana juga. Ya, berbuat baik pada ibu bapakmu, karena Allah telah menjadikan keduanya sebagai sarana guna mengeluarkan kamu dari tiada kepada ada. Itu orang tua itu, ibu bapak itu, kenapa kita harus berbuat baik pada mereka? Karena merekalah kita ada. Yang tadinya tidak ada kemudian ada, gitu. Keberkahan atau keberadaan kita itu karena adanya kedua orang tua. Ini tafsir Ibnu Katsir. Betapa banyaknya ayat Allah Subhanahu wa taala menyertakan peribadahan kepadanya dengan keharusan berbuat baik pada orang tua. Itu diantara Al-Isra. Sesudah kita berbuat baik, sesudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menganjurkan kepada kita untuk berbuat baik pada kedua orang tua. Itu derajatnya itu setelah Allah. Mengapa begitu tinggi gitu ya? Derajat orang tua itu Allah memposisikan itu setelah wa'budullaha, baru nanti wabil walidaini ihsana. Allah berfirman, hendaklah kamu bersyukur padaku dan kepada kedua orang tuamu. Itu di ayat lain. Ya. Surat Luqman juga Allah menghendaki seorang anak untuk berbuat baik pada kedua orang tuanya. Dan Tuhanmu telah menetapkan bahwa kamu tidak boleh beribadah kecuali kepadanya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Itu juga banyak ayat. Kemudian Allah melanjutkan pesan berbuat baik pada kedua orang tua dengan pesan berbuat baik pada karib kerabat, baik laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah hadis, sedekah kepada orang miskin memiliki satu pahala, sedangkan kepada famili memiliki dua pahala, pahala sedekah dan pahala silaturahimnya. Itu karib kerabat. Itu bentuk berbuat baik kita ya kepada karib kerabat. Ya. Kalau sedekah kepada fakir miskin itu baik, tapi berbuat baik atau memberikan sedekah kepada karib kerabat itu lebih diutamakan. Nah, ini pahalanya ada dua, itu dalam hadis ini, hadis 712. Kemudian Allah berfirman, dan anak-anak yatim. Di ayatnya itu ya, wabil walidaini ihsana wabidil qurba wal yatama. Ya, dan anak-anak yatim, hal itu karena mereka kehilangan orang yang mengurus kepentingannya dan memberinya pembelanjaan atau membelanjainya. Lalu Allah menyuruh supaya berbuat baik pada mereka dan menyantuninya. Ini sudah sering kita kupas tentang berbuat baik pada anak yatim. Maka surat Al-Ma'un itu menjadi sindiran. Ya, jika kita tidak berbuat baik pada anak yatim itu, maka dianggap sebagai pendusta agama. Ya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin wa dzalikal ladzi yad'ul yatim.
doa itu yang mendorong dengan kencang anak yatim gitu ya. Dan juga yang menghardik anak yatim gitu. Ini di ayat ini suruh berbuat baik pada anak yatim. Hal itu karena mereka kehilangan orang yang mengurus kepentingannya dan memberikan belanjanya. Lalu Allah menyuruh supaya berbuat baik pada mereka dan menyantuninya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kepada orang-orang miskin wal masakin. Mereka adalah orang-orang yang membutuhkan, orang yang tidak mendapatkan pihak yang memenuhi kifayahnya, kebutuhannya. Maka Allah menyuruh manusia agar membantu mereka dengan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhannya dan menghilangkan kemudaratannya. Pembicaraan ihwal orang kafir dan miskin akan dikemukakan dalam surat At-Taubah ayat 9. Firman Allah, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Makanya bunyi ayatnya itu wal jari dzil qurba wal jaril junubi wassahibi bil jambi. Tetangga dekat itu ya bisa samping rumah, ya, kiri kanan, depan belakang, gitu. Kemudian ada juga yang mengatakan tetangga dekat itu adalah sesama muslim. Tafsirnya itu. Kemudian tetangga jauh itu ya mungkin ya RW lain gitu ya. Kemudian orang-orang yang tidak seakidah, tidak seagama dengan kita dianggap sebagai tetangga yang jauh. Ibnu Abbas berkata, tetangga dekat itulah orang yang masih memiliki hubungan famili. Ya, bisa ya kakak, adik, ya saudara yang lain, masih ada hubungan. Tetangga jauh ialah orang yang tidak memiliki hubungan famili. Ini menurut Ibnu Abbas. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, hadis 713, Jibril senantiasa berwasiat padaku, ihwal tetangga hingga aku menduga bahwa dia itu akan menjadi ahli waris. Hadis ini dikemukakan dalam Sahihain, juga diriwayatkan oleh Tirmizi dan Abu Daud. Ahmad meriwayatkannya dari Abdullah bin Amr bin As dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, sebaik-baik teman menurut pandangan Allah ialah yang paling baik terhadap temannya, dan sebaik-baik tetangga menurut pandangan Allah ialah yang paling baik kepada tetangganya. Nah, itu dekat, tetangga dekat, teman dekat. Ini hadis Abdullah bin Amr bin As. Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan dari Aisyah bahwa dia bertanya pada Rasulullah SAW, Inna li jaraini fa ila ayyihima ahdi, qala ila aqrabihima minki baba. Rawahu Ahmad wal Bukhari. Saya punya dua tetangga. Kepada yang manakah saya memberi hadiahnya? Ini ada dua tetangga. Mana yang lebih utama saya kasih tetangga ini? Kalau ada dua tetangga. Ini Aisyah nanya. Nabi bersabda kepada tetangga yang paling dekat pintu rumahnya, qala ila aqrabihima minki baban. Ya, kalau ada dua tetangga sama-sama dekatnya, maka pintu rumah kamu yang paling dekat dengan pintu rumah kamu, yang paling dekat dengan rumah kamu. Ini hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan Bukhari. Ini hadis sahih. Ini berbuat baik kepada tetangga, pilih. Nah, seringkali manusia itu, ya, kalau urusannya itu yang berkaitan dengan rezeki, nah, tetangga dekatnya lupa. Ya, ini pilih dulu. Oh, ini ada saudara saya di sana dulu nih yang dikirim. Ya, misalnya kita baru pulang dari mudik, gitu ya, bawa oleh-oleh lah, gitu ya. Ya, padahal kita ini suruh tetangga dulu. Itu bedanya, dan kebalikan kita itu. Kalau urusannya susah, ya, berkaitan yang susah, sakit dan sebagainya, yang paling duluan siapa? Tetangga. Makanya kenapa di hadisnya ini, ya, Rasulullah menganjurkan
ya jangankan ya yang jauh gitu ya, tetangga dua saja itu milih ya tetangga yang paling dekat dengan kamu. Ini adab gitu ya, bagaimana kita ada bertetangga. Makanya malaikat mengatakan ya seandainya ya kalau saya kira bahwa tetangga itulah yang mendapat warisan gitu. Ya seandainya ada ayat yang mengatakan bahwa ya di luar dari nasab itu yang berhak mendapat waris itu tetangga. Saking apa? Ya saking tahu tentang kita. Ya kesusahan ya mereka tetangga yang paling dekat. Baik, ini firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dan teman dekat. Diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Mas'ud bahwa keduanya berkata, teman dekat itu ialah istri. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala dan Ibnu Sabil ialah orang yang melintasi rumahmu dalam suatu perjalanan. Ibnu Sabil itu bukan anak jalan ya. Tapi orang kalau sering diterjemahkan itu orang sedang musafir lah. Makanya kalau di Arab tuh orang bersedekah itu kalau jamaah haji itu luar biasa Pak. Karena dianggap jamaah haji itu orang-orang sedang musafir. Ya, makanya sedekahnya orang Arab itu luar biasa Pak. Itu kalau pada Ibnu Sabil ini. Ya, orang liwat di rumah kita, kemudian dia butuh ya, kebutuhan bekalnya mungkin sudah habis gitu ya. Mungkin jauh gitu ya, pedagang apa gitu ya, dia ya nggak punya apa-apa, nah, kemudian dia minta tolong pada kita. Nah itu disebut dengan Ibnu Sabil. Ialah orang yang melintasi rumahmu dalam suatu perjalanan. Pembicaraan mengenai Ibnu Sabil ini akan dikemukakan dalam surat At-Taubah. Insyaallah kepadanya lah kita percaya sepenuhnya dan bertawakal. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dan budak yang kamu miliki. Nah sekarang kan sudah tidak ada budak. Budak itu dulu ya di Arab. Tapi ayat itu makanya juga jadi masalah budak ini. Apakah sekarang ini masih ada perbudakan? Masih ada perbudakan itu. Ya sampai ada yang ngangkat disertasinya tentang perbudakan. Mikul yamin ya. Nah ini masih dipertanyakan tentang budak ini. Tapi di firman Allah Subhanahu wa taala kamu berbuat baik itu ya kepada budak kamu juga. Kalau mungkin sekarang itu asisten rumah tangga lah. Ya. Untuk kita berbuat baik gitu ya. Merupakan wasiat ihwal hamba sahaya. Sebab hamba sahaya itu lemah upayanya dan tertawan dalam kekuasaan yang lain. Ketika Nabi sakit yang membawanya kepada kematian, beliau bersabda, peliharalah sholat dan budak sahaya yang kamu miliki. Ini nasihat Rasulullah. Ya, as-sholah ya. Kemudian suruh berbuat baik pada budak. Kalau di kita mungkin pembantu lah, berbuat baik pada. Jangan seenak melakukan ya, terhadap pembantu. Ini namanya juga membantu. Ya, tapi pekerjaan rumah itu sepenuhnya dilakukan oleh pembantu. Tidak sesuai dengan namanya. Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Amr, hadis 717, sesungguhnya dia berkata kepada Qahraman, apakah kamu memberikan makanan pokok kepada hamba sahayamu? Qahraman menjawab, tidak. Abdullah berkata, cukuplah seorang berbuat dosa jika dia tidak memberi makanan pokok kepada budaknya, ya, itu berdosa hukumnya. Ya, sudah ada budak kita, kemudian kita nggak memberikan makanan pokoknya, maka itu hukum berdosa. Firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang tinggi hati dan membanggakan diri. Bangga itu boleh, tapi membangga-banggakan diri itu yang tidak boleh. Yang menjadi angkuh padanya. Ya, ada kebanggaan kita punya anak sukses ya bangga boleh lah. Yang tidak boleh itu membangga-banggakan. Wah, itu anak saya hebat. Itu yang tidak boleh.
ya membanggakan, akhirnya lari ujub gitu ya, takabur dan sombong pada orang lain. Dia memandang bahwa dirinya ya lebih baik dari mereka, dia merasa dirinya itu besar, padahal di hadapan Allah dia itu hina dina. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan ihwal seorang laki-laki dari Bani Hazim. Dia bertanya pada Nabi, wahai Rasulullah, ajarilah aku. Maka beliau bersabda, iyyaka wa isbal al-izari fa inna isbal al-izari minal mahyalati wa innallaha la yuhibbul mahyalah. Janganlah kamu memanjangkan kain, sebab perbuatan itu merupakan kesombongan dan Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Nah, inilah yang menjadi dalil teman-teman yang sholat celananya ngatung gitu, isbatnya. Ya, jadi itu harus diterjemahkan. Ya, karena ada di hadis di Riyadhus Shalihin juga itu tentang panjangnya gamis. Maksudnya tujuannya itu orang itu manjangin gamis itu ada unsur sombongnya, itu yang dilarang. Ya, ini kan hadisnya yang jelas gitu ya. Janganlah kamu memanjangkan kain, sebab perbuatan itu merupakan kesombongan. Ya, ada tujuan sampai nyapu-nyapu gamisnya gitu ya, sampai celah di pasir gitu atau di tanah. Ada unsur kesombongannya yang dia niatkan gitu. Ya, tapi kalau dia panjang itu dia sarungnya mungkin di bawah gitu ya, sarungnya di bawah kena karpet kayak gini, ya nggak ada masalah lah. Kalau dia nggak ada niatnya itu dia mau sombong kok, dia mau niatnya sholat gitu ya. Nah, inilah bahasa tentang isbal gitu ya, panjang sarung, panjang kain atau panjang gamis gitu. Yang ada unsur sombongnya di Riyadhus Shalihin juga sama gitu. Kalau ada orang panjang gamis kada ada unsur sombongnya, itu yang tidak boleh. Ya, tapi kalau gamisnya ini memang dia belinya di pasar gitu ya, kemudian dia pakai ternyata panjang gitu ya nggak ada unsur sombongnya, kan memang panjang gamisnya gitu. Ya nggak ada masalah gitu. Oh iya, ini ayat Allah Subhanahu wa taala ayat 36 surat An-Nisa gitu ya. Ya, poinnya adalah satu, kita suruh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Ya, kalau sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ada larangannya ya. Jangan kamu menserikatkannya lagi. Karena itulah komitmen kita itu iyyaka na'budu, hanya kepadamulah kami menyembah. Berarti yang lain tidak boleh menjadi sembahan kita. Poin yang pertama ya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Nah, baru yang lainnya itu sebagai hubungan manusianya, hablum minan nasnya, wabil walidaini ihsana, wabidil kurba wal yatama wal masakin wal jari zil kurba wal jaril junubi wasahibi bil jambi wabnis sabil wa ma malakat aiman. Ya, budak tadi ya, wa ma malakat aimanukum. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang tinggi hati dan membanggakan dirinya. Itu ujub maksudnya, takabur gitu ya di hadapan orang lain. Nah, jamaah rahimakumullah, inilah nasihat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.